Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Ada sesi tanya jawab di Majelis Mahabbatus Sholihin channel kita dari teman-teman Panahan atau dari yang ikut ngaji sebelumnya. Pertanyaan ini ditampung oleh tim multimedia. Ini sudah masuk berapa pertanyaan? Ada 6. Ada 6 pertanyaan. Semoga Allah beri taufik kepada saya. Saya akan menjawab semampu saya. Kalau saya tahu saya jawab, kalau saya tidak tahu saya akan bilang tidak tahu. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, la adri nisful ilmi, mengatakan tidak tahu itu separuhnya ilmu. Jadi kita katakan apa yang kita bisa. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu menabrak sesuatu hal yang memang kamu tidak punya ilmu tentang itu. Jadi kita berbicara sesuai dengan kapasitas kita. Semoga teman-teman yang mengajukan pertanyaan, saya pun bisa mengutip jawaban dari para ahli dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita mulai dari pertanyaan pertama. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama dari Medan mengenai agama. Apa hikmahnya seseorang yang sudah dekat dengan Telaga Kausar kemudian diseret keluar? Mengapa tidak langsung saja diseret ke neraka? Ya. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Irsyadus Sari karangan Al-Imam Syihabuddin Ahmad Al-Qastolani yang mensarahi kitab Al-Bukhari. Jadi kalau fitnah yang terjadi di akhir zaman yang kaitan dengan i'tiqad. Jadi fitnah itu ada 2. Ada fitnah yang kaitan dengan i'tiqad. Ada fitnah yang kaitannya dengan amaliyah, bukan i'tiqadiyah. Jadi bid'ah itu ada 2. Ada bid'ah amaliyah, ada bid'ah i'tiqadiyah. Kalau bid'ah i'tiqad, yaitu bid'ah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian di situ penyimpangannya soreh sekali bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, dia mengatasnamakan dirinya Muslim, saya Islam, tapi akidahnya nyimpang dari Islam. Dan penyimpangan itu ditetapkan oleh para ulama tanpa ada khilaf. Seperti akidah-akidah yang sempalan-sempalan sekte tertentu yang menyimpang dari ajaran Islam yang kaitannya dengan rukun iman, dan itu cacat imannya karena pemahaman, karena keyakinan tersebut. Nah ini kalau diusir oleh Nabi itu bablas ke neraka itu. Yang i'tiqad ya, yang i'tiqad bablas neraka. Jadi ketika sudah datang ke Telaga Kausar, lalu Nabi mengatakan suhqan, menjauh kalian, menjauh. Karena mereka mau melakukan hal bid'ah sepeninggal Nabi, tidak dicontoh oleh Nabi. Nah kalau yang kaitannya itu i'tiqad, nah itu yang terjerumus ke dalam neraka. Nah, dan itu hukumnya kufur. Jadi ada penyimpangan akidah yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akibatnya itu kufur sudah. Jatuh dalam kekufuran, jatuh dalam kemusyrikan. Nah adapun yang kaitan dengan amaliyah, misalnya orang itu menyimpang perilakunya dari ajaran Islam, Nabi tidak contoh seperti itu, maka hal tersebut tidak dikatakan membuat hal baru sepeninggal Nabi yang membuat dia kufur. Maka tidak langsung seret ke neraka, berarti ditolak dari Telaga Kausar merupakan bentuk hukuman untuk mereka, dan tidak menutup kemungkinan, kata Imam Qastolani, mereka juga akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Gitu. Karena diperkuat dengan hadis Nabi SAW bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Nabi mengatakan, ada syafaatku khusus untuk pelaku dosa besar di kalangan umatku ini. Jadi ada orang-orang yang menyimpang, melakukan dosa besar. Nah nanti ketika dia di Telaga Kausar diusir, pergi sana. Nah ditolak oleh Nabi dari telaganya, itu bukan terus langsung diseret ke neraka.
diusir tersebutlah merupakan hukuman buat dia, dan tidak menutup kemungkinan dia akan mendapatkan syafaat karena perilakunya tersebut, yaitu dosa besar yang dia pernah buat. Karena ada hadis tadi, syafaat Nabi untuk mereka yang melakukan dosa besar. Bisa. Adapun yang diseret ke neraka, ini pun dibagi dua. Ada yang kekal, berarti kekufuran yang dia lakukan sepeninggal Nabi atas nama Islam, tapi akidahnya sudah terjerumus dalam kekufuran, menyimpang sudah dari ahlu sunnah. Maka kalau ini, ya kekal di neraka. Kekal di neraka. Semua dosa diampuni kecuali syirik. Nah, ada yang tidak kekal. Ya, dia nyimpang, tapi dia di neraka, akhirnya dia keluar. Jadi tidak selamanya pengertian diseret di neraka itu kekal. Gitu. Kalau kekal itu hanya kaum musyrikin, kaum kafirin saja. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan. Baik. Pertanyaan kedua dari Magetan mengenai ilmu agama. Assalamualaikum Habib, ingin bertanya, kalau kita diuji dengan fitnah wanita yang sulit untuk terlepas dari fitnah itu, lantas bagaimana agar Allah menolong fitnah itu? Nah, fitnah wanita yang dimaksud di sini, saya nggak tahu apa yang dituju. Karena fitnah wanita itu global. Ada orang itu terkena fitnah wanita dari segi sulit menjaga matanya, dari melihat aurat yang diumbar, baik itu secara langsung atau di media sosial. Itu juga fitnah. Intinya setiap hal yang kita itu banyak melanggar syariat terkait dengan syahwat, yang objeknya itu adalah wanita, itu fitnah namanya, termasuk istri sendiri. Jadi ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau bertanya itu kalau bisa lebih spesifik. Jadi kita menjawabnya lebih khusus juga, lebih spesifik juga. Kalau global maka jawabannya global. Jadi fitnah wanita itu global, ya, bahkan termasuk istri sendiri. Istri sendiri. Maka hadis riwayat Imam Muslim, nanti di akhir zaman jarang sekali orang itu luput dari fitnah istrinya sendiri dan anaknya sendiri. Jarang. Rata-rata yang membuat agama orang itu terpuruk itu istrinya. Istrinya. Jadi seseorang itu kadang mikir, prediktif, otak akal sehatnya membaca keadaan ke depan. Wah, saya ini kalau berada di tempat kerja begini, bisa-bisa saya ini hubud dunia, atau saya ini bisa begini. Rata-rata jebakan orang itu korupsi, melanggar hal-hal yang haram, urusan benda, urusan harta benda, itu motivatornya itu istrinya. Beli ini harus begini, harus gitu, istrinya. Jadi fitnah wanita itu global. Kemudian yang kedua, fitnah wanita yang lebih umum sifatnya, dia halal tapi jadi fitnah, itu istri. Ada yang di luar. Nah, di luar, dia tidak ada ikatan kemahroman dengan kita, tidak ada ikatan apa-apa, tapi jadi fitnah. Nah, yang seperti ini itu lebih ringan daripada yang di dalam rumah. Kalau antum ada di luar rumah berarti pulang menemui fitnah. Ya. Menemui fitnah. Karena dia yang menyetir, ya. Dia yang menyetir. Banyak sekali orang itu disetir oleh istrinya hingga melanggar hal-hal yang sifatnya prinsip. Ya. Sampai ada orang itu membenci orang tuanya karena dikompori oleh istrinya. Sampai begitu. Durhaka itu bisa masuk lewat pintu istri, durhaka kepada orang tua. Nah, kalau wanita yang di luar berarti orangnya yang keluar dari rumah menghadapi tantangan fitnah wanita, kan begitu. Maka tidak ada cara untuk menghadapi itu, kata Imam Ghazali, kecuali menjaga mata. Karena siapa yang tidak menjaga matanya tidak akan bisa menjaga alam fantasi hayalannya. Selama orang tidak bisa menjaga fantasi hayalannya, maka dia tidak mungkin bisa menjaga kemaluan. Itu urutannya gitu. Ya.
Siapa yang tidak bisa menjaga matanya, maka dia tidak akan bisa menjaga hayalannya, fantasinya. Walaupun sudah nggak lihat, tapi muncul di kepala. Ya. Siapa yang tidak bisa menjaga fantasinya, nggak segera ditepis apa yang lewat, maka dia tidak akan bisa menjaga kemaluannya. Karena orang itu syahwat, itu pematiknya ingatan. Ya, ingatan, hayalan, bayangan. Nah, seperti itu. Nah, bayangan itu akan terus ada, filenya itu tertumpuk melalui mata. Begitu. Maka caranya untuk kita terjaga dari fitnah wanita, kalau kaitannya dengan syahwat, jaga mata. Yang kedua, jangan mendekati hal-hal yang nyerempet ke sana. Jangan dekati hal-hal yang akan menyeret kita ke arah itu. Ya, kadang motifnya agama, ya. Kadang mengajar, memberi solusi, padahal kita yang membutuhkan solusi untuk diterapi. Enggak bisa gitu. Jangan. Rentan sekali dengan fitnah itu. Awalnya kadang motifnya baik, tapi kalau kita punya syahwat, ya begitu. Tantangan kita sebenarnya diri kita sendiri. Apakah ada amalan untuk itu? Ya sebenarnya sudah saya singgung di ngaji sebelumnya ya. Nah, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kalau kamu melihat wanita, lalu kamu terpukau dengan kecantikannya dan cinta lokasi ke apa gitu itu, supaya dia terbakar hilang, maka segera angkat kepalamu ke langit, kemudian tarik nafas, kemudian sebutlah Ismul Jalalah, Allah gitu. Maka dia akan terbakar di dalam alam khayal kita nggak ingat lagi. Tarik nafas, Allah gitu. Itu amalannya dari ijazah dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kenapa melihat atas? Karena malaikat, ruang arah itu yang aman itu hanya satu, arah atas. Karena setan itu pernah bersumpah, wa izzatika la aghwiyannahum ajma'in min baini aydihim wa min khalfihim wa aymanihim wa syama'ilihim. Aku bersumpah dengan keagunganmu, kata iblis, aku akan tipu daya manusia dari arah depan, belakang, kiri dan kanan. Yang nggak disebut tinggal dua arah oleh iblis, atas dan bawah. Yang bawah nggak disebut karena ego. Karena ego artinya setan itu terlalu ego untuk menggoda dari bawah. Ngapain kami nunduk untuk menggoda dia, menggoda manusia? Maka serangan setan itu dari depan, belakang, kiri, kanan. Jadi bisikan dari sini, dari depan. Jadi kalau mau menghindar dari bisikan buruk, jangan pikir tempat, karena nggak mungkin sudah. Ya, nggak mungkin. Terus bisikannya, udah ini begini terus. Maka yang untuk menangkis itu ngaji, ilmu. Itu dari setan. Gitu. Nah kalau seketika itu datang, maka dari atas. Nah, maka diajarkan oleh Habib Ahmad, tarik nafas, Allah. Nah, maka terbakar dia memori yang terekam di alam khayal itu. Itu kiat-kiatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terus. Baik, pertanyaan ketiga dari Yayan Surabaya mengenai panahan. Bismillah, mohon izin bertanya. Jika saya ingin ikhlas menghidupkan panahan, baik mengajarkannya dan menyediakan peralatannya, akan tetapi hidup keluarga kami tergantung dari awal tahun 2015 dari berjualan panahan dan melatih panahan. Bagaimana kami dapat mencapai tujuan untuk menghidupkan panahan, di mana cita-cita kami tersebut ingin menyediakan peralatan panahan dan melatih secara ikhlas, namun kami mengkais rezeki dari panahan itu sendiri. Ya. Mohon dibantu pencerahannya. Gini, jangan jadikan uang itu sebagai tujuan. Misalnya antum jual panahan, jual busur, jual anak panah dan lain sebagainya. Jangan ngomong sunnah, ya tapi hati itu tujuannya uang. Maka guru saya pernah bilang ini, kalau jual habatus sauda, nggak usah tempel-tempel tulis hadis di botol habatus sauda. Hadis Nabi, hadis ini sahih.
Qala Rasulullah habbatus sauda syifa'un min kulli da. Habbatus sauda itu obat segala penyakit. Kalau mau jualan nggak usah bawa-bawa hadis. Gitu caranya. Terlalu suci hadis itu jika tujuan kita keuntungan yang bersifat materi. Cukup tulis saja, kata guru saya, tulis saja. Obat habbatus sauda, resep Islami, cukup. Nggak usah pakai bawa-bawa hadis. Nah, begitu juga kalau kita mau ikhlas dalam berjualan kaitan dengan panahan, pas jual busur nggak usah bawa-bawa hadis, nggak usah sebut-sebut sunnah. Yo, ini ada produk busur, ini performanya begini, spesifikasinya begini, terbuat dari kayu ini, daya lesatnya, silakan. Gitu. Karena imam-imam dulu pun, para imam-imam besar, Imam Buhasim, Imam Thohir, ya mereka itu ya beli busur juga. Bahkan Imam Abu Ja'far Al-Harawi itu habis seluruh hartanya untuk beli busur. Berarti haram dong yang jual busur enggak? Enggak, bukan gitu. Ya, gitu. Enggak. Jadi begini, jualan tetap, tapi tujuannya itu untuk membantu. Boleh itu. Jualan tetap, tapi membantu ekonomi kaum muslimin yang membutuhkan hal tersebut, itu enggak apa-apa. Kalau begitu semua toko buku yang jualan Quran, yang jual kitab, itu enggak ikhlas semua itu. Enggak. Saya jualan kitab, jualan Quran, itu supaya membantu kaum muslimin, menyediakan untuk mereka, supaya mereka itu gampang mendapatkan Quran, akhirnya ngaji. Enggak apa-apa. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu saudagar besar di Madinah. Beliau itu kalau jualan, itu ngambil untung, tapi dari tali. Gitu. Jadi beliau itu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu seorang importir. Beliau ngambil pasokan makanan dari Irak, dari Mesir, dijual di Madinah, itu dengan harga yang sama. Maka ada orang tanya, wahai Abdurrahman bin Auf, kok jual makanan pokok, gandum, semua itu kok harga beli dengan harga jual sama? Kamu dapat untung dari mana? Kata beliau, saya ngambil untung dari talinya. Karena datang dari sana itu kan pakai karung, diikat pakai tali. Nah, talinya saya kumpulkan, itu saya jual. Untung saya dari situ. Berarti kan ngambil untung. Loh, kok nggak ngambil, kok dari tali? Iya, karena tujuan saya bisnis itu membantu ekonomi ahli Madinah, supaya mereka nggak usah pikir mau beli di mana. Saya nyiapin. Mereka taunya jihad, menyertai Nabi, ibadah, udah gitu tok. Saya nyiapin makanannya. Karena saya tujuannya membantu, maka saya tidak buat dia mahal, tidak ngambil untung. Lah untung dari mana? Ada, tapi dari tali. Tapi karena niat saya begitu, tidaklah pernah saya melempar batu, kecuali kalau batunya saya angkat, saya sudah temukan emas di bawahnya. Jadi rezeki itu tidak selamanya lewat usaha yang nampak. Datang dari arah yang tidak disangka-sangka itu lebih banyak, dengan satu syarat. Kalau kerja tujuannya ingin bantu kaum muslimin. Boleh kerja, boleh ngambil untung, tapi jangan mempersulit kaum muslimin. Mahal banget. Kenapa produk muslim nggak diminati? Bukan karena kualitas. Mahal. Kenapa produk-produk liar dari luar itu laku? Apa karena marketing? Enggak, bukan. Murah. Nyatanya murah. Orang lebih milih murah. Dia kenapa produk kayak ini, karena itu yang punya Islam mahal. Nah, kalau mau membantu ekonomi kaum muslimin, jangan buat yang mahal. Jangan terlalu jadi Dracula penghisap darah kaum muslimin lewat ekonomi. Enggak, ringankan. Maka di dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud ya, Nabi SAW bersabda, Innallaha la yudkhilu bisahmin wahidin salasa nafarin fil jannah. Allah memasukkan 3 orang terkait sebab satu anak panah ke dalam surga. Pertama, soni'uhu, pembuat anak panah. Alladhi yahtasibu fi sun'atihi al-khair, yaitu dia yang membuat anak panah, punya pekerjaan itu,
yang niatnya itu khair, kebaikan. Apa maksud khair? Kata para ulama, membantu kaum muslimin yang membutuhkannya. Tuh. Jadi boleh jualan aeromaker, jualan anak panah, boleh. Boleh ambil untung, boleh. Tapi jangan mempersulit orang. Karena orang nggak jadi mana karena tahu harganya mahal. Berarti dia yang menghentikan arus sunnah ini berkembang. Terlalu mahal. Ringankan. Siapa yang memudahkan kaum muslimin, nanti rizkinya akan datang dari jalur lain. Dengan mudah juga. Silakan bisnis, tapi jangan mempersulit kaum muslimin untuk mengamalkan sunnah itu. Karena dia dapatnya lewat kamu. Kok kamu persulit? Nanti rizki yang datang lebih sulit. Siapa yang niatnya mempermudah dengan cara nggak dibuat murah, nanti rizkinya datang dari jalur lain, itu mudah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan keempat dari Fadli, Pariaman, Sumatera Barat. Pariaman ya, Padang. Pariaman, mengenai ilmu agama. Assalamualaikum, Afwan, saya mau minta amalan supaya kami sebagai orang tua bisa kuat saat anak mondok mencari ilmu. Dan mohon doakan juga anak saya yang bernama Sakil Agim Sankar bin Fadli Dwi Somali agar betah dan lancar mondok. Terima kasih. Oh, bagaimana anak kita betah di pondok dan kita kuat. Entah itu kuat dalam arti menafkahi atau menahan rindu, itu hanya wali murid yang tahu, wali santri yang tahu. Ala kulli hal, kalau anak antum mondok, jangan sekali-kali ada terbesit di hati, dia bisa mencari ilmu itu tergantung dengan saya. Keliru itu. Tapi titip dia kepada Allah. Pegang itu. Jadi kalau kita punya anak, entah itu taruh di pondok pesantren, entah itu kita kuliahkan, ketika kita melepaskannya, jangan sekali-kali dia berhasil tergantung saya, tergantung kiriman saya, tergantung saya. Oh, diuji nanti lewat situ. Itu kata Syekh Abdul Wahab Syarani. Dulu Imam Sya'roni itu punya putra namanya Abdurrahman. Itu disuruh mondok, disuruh belajar tuh nggak mau, nggak nurut. Maka beliau ini istikharah, apa sebabnya ya? Kok anak ini dibawa ngaji suruh mondok kok susah sekali? Istikharah dapat. Ternyata lupa dititip kepada Allah. Maka akhirnya beliau doa, ya Allah, aku ini milikmu. Anakku pun itu milikmu ya Allah. Engkau mengikat anakku ini kepadaku sebagai satu ikatan namanya bapak. Dan dia anak. Maka sekarang aku titipkan dia kepada pemiliknya itu dirimu ya Allah. Aku tidak mampu menjaganya. Hanya engkau yang bisa menjaga anakku. Aku menjaga diriku sendiri saja tidak bisa. Bagaimana mungkin aku bisa menjaga anakku ya Allah? Maka aku titipkan anakku kepadamu. Habis didoakan begitu, langsung berubah anaknya. Besoknya ngaji, besoknya taklim, besok akhirnya jadi syekh. Beliaulah Abdurrahman ini yang menggantikan Imam Sya'roni sebagai khalifahnya. Jadi kita itu kalau mondokin anak, titip dia kepada Rob. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ada bapak sama anak datang nemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka ketika ketemu sama Sayyidina Umar, ini bapak sama anak ini kaget. Sayyidina Umar kaget melihat bapak sama anak ini, karena mirip kayak kembar. Jadi anak kembar sama bapak. Kalau kembar saudara banyak ya, ini kembar sama bapaknya. Maka Sayyidina Umar mengatakan, demi Allah aku nggak pernah melihat orang kembar dengan bapaknya melebihi kamu sama anakmu ini. Walaupun kembar dua ekor gagak dengan anaknya. Mirip sekali. Maka bapaknya bilang begini, wa ya Amirul Mukminin, anak saya ini lahir dalam kuburan. Jadi lahir dalam kubur. Ceritanya gimana? Jadi istri saya hamil. Kata dia, istri saya hamil. Lah maka ada panggilan jihad fisabilillah. Ketika aku mau keluar rumah, karena istriku hamil, aku nggak tahu ketemu apa enggak sama anakku, maka aku doa depan pintu. Ya Allah, aku titipkan bayi yang ada di dalam kandungan istriku kepadamu. Terus berangkat. Pulang-pulang istrinya meninggal.
Dia tanya kepada orang di kampungnya, mana istriku? Udah lama meninggal. Nangis dia. Aduh bro, nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, pulang-pulang rindu istri, ternyata meninggal, sudah dikubur. Berarti dia juga sedih karena bayi yang dikandungannya juga ikut mati. Maka ketika dia ziarah ke makam istrinya, dia dengar ada suara yang aneh di dalam kubur tuh. Ada suara aneh ya. Maka dia ambil pacul, dia gali itu kubur. Setelah dia gali, ternyata dia lihat jasad istrinya itu rusak sudah semua. Yang tersisa masih segar hanya payudaranya dan anaknya itu nyusu di situ. Lahirnya dalam kubur. Diambil, kemudian dia potong tali pusarnya, dibawa pulang. Kemudian malamnya ada hatif, ada suara tanpa rupa, bilang begini, wahai fulan, kau telah menitipkan anakmu yang ada di kandungan istrimu kepadaku. Aku telah mengembalikannya. Andai kata ketika keluar rumah waktu itu kamu nitipkan istrimu juga, aku akan kembalikan. Tapi waktu itu kamu hanya menitipkan anakmu, maka aku telah kembalikan. Allah. Jadi apa-apa tuh titip kepada Allah. Itulah yang diajarkan oleh guru saya Habib Ismail bin Abdullah Al-Habsyi. Kemanapun kamu pergi, kamu titipkan anak istrimu kepada Allah. Titip teman-temanmu kepada Allah. Saya kalau pergi kemana, saya ketemu sama guru saya ini, ya Habib saya mau mana? Saya titipkan kamu kepada Allah. Gitu. Saya mau kemana? Habib saya pamit, saya titip kamu kepada Allah, berangkat. Begitu caranya. Kalau sudah kita titip kepada Allah, titip itu maksudnya, saya serahkan penjagaannya kepadamu. Dan Allah itu sebaik-baik penjaga. Itu caranya amalan kalau anak kita, kalau kita pondokin. Oh jangan begini, oh tergantung ini bagaimana keuangan Oh jaga diri kita sendiri aja nggak bisa, apalagi jaga yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Lagi. Pertanyaan yang kelima dari Tengku Sahrial Aceh mengenai ilmu agama. Oh Aceh, Tengku Sahrial. Aceh ya? Jauh. Assalamualaikum Habib. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ana mau bertanya, saat kita sholat, bolehkah kita ikut imam yang baru datang, sementara kita sudah duluan sholat sendiri? Misalnya kita sholat duhur sendiri dan sudah rakaat pertama, tiba-tiba datang seseorang sholat di depan kita, lalu bolehkah kita jadikan beliau sebagai imam sholat kita? Demikian Habib, atas penjelasan antum, ana ucapkan terima kasih. Salam rindu dari Aceh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak boleh tuh. Karena syaratnya makmum, ya syaratnya makmum ketika takbiratul ihram itu ittibaul imam. Kalau dia niat jamaah. Jadi ada orang sholat nih. Kemudian saya tepuk bahunya. Tepuk bahu itu isyarat bahwasanya segera kamu alihkan dirimu niatnya di tengah-tengah sholat sebagai imam. Tapi kalau makmum, dia memulainya di awal. Jadi ketika takbiratul ihram, misalnya redaksinya begini, usolli fardhu zuhri ya makmuman lillahi ta'ala. Itu wajib. Paham itu? Wajib. Wajib. Jadi nggak bisa langsung saya sudah sholat, wah saya maju niat jadi, nggak bisa. Karena dia berada di takbiratul ihram. Ini sudah kadung sholat. Tapi kalau niat jadi imam, ketika ada isyarat orang yang ingin mengangkat kita jadi imam, cukup ditepuk pundaknya, kemudian Allahu Akbar, dia niat posisi jadi imam, sah. Dia imam. Tapi kalau makmum, sudah kadung jadi makmum, lalu dia memakmumkan diri kepada, oh enggak bisa. Karena letaknya niat jadi makmum itu ketika takbiratul ihram. Ini udah sholat. Contoh begini. Makmum itu bisa memutus hubungan dengan imam, namanya mufarokoh. Jadi ada orang ini sedang bermakmum dengan seorang imam, kemudian dapat 2 rakaat, dia niat mufarokoh, misah diri. Jadi gerakannya tetap sama dengan imam, tapi tidak dihitung sholat jamaah. Kemudian dapat 1 rakaat, sebelum rakaat sebelumnya, sebelum rakaat penutup, dia bilang, oh mufarokoh tadi saya sudah pisah, sekarang saya mau masuk jadi jamaah lagi, sudah nggak bisa. Begitu. Jadi nggak bisa di tengah-tengah begitu. Kalau mutus boleh di tengah-tengah, tapi kalau mulai tidak boleh di tengah-tengah. Kalau kita jadi makmum, kalau mutus
boleh di tengah-tengah. Saya tengah, misalnya ada orang nih, ini makmum, ini imam. Tengah-tengah sholat dia memisahkan diri, itu boleh. Tapi memulai tidak boleh tengah-tengah. Tapi kalau memutus, kalau nyambung harus dari awal. Kalau mutus yang sudah tersambung boleh di tengah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Alhamdulillah. Baik. Untuk hari ini pertanyaan terakhir dari Surabaya mengenai panahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya untuk pertanyaan terkait Palestina yang saat ini sedang diserang habis-habisan oleh Israel dan sekutunya, dan hubungannya dengan hadis Rasulullah SAW tentang al-wahan, sehingga umat Islam di dunia ini banyak akan tetapi seperti buih. Lalu tentang hadis batu pohon berbicara memberitahu muslimin bahwa di balik batu dan pohon ada Yahudi, maka bunuhlah. Apakah itu nanti memakai busur dan pedang? Mohon penjelasannya. Ya, iya. Jawabannya iya. Selesai sudah. Ringkasnya begini, umat Islam ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini adalah perpecahan. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, khurujul mahdi inda ikhtilafi ummati. Munculnya Imam Mahdi itu saat umatku ini terpecah-pecah. Jadi wahan di situ artinya umat Islam ditimpa penyakit namanya penyakit wahan, yaitu panjang angan-angan dan takut mati. Cinta dunia, hubbud dunia, wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Dan itu sudah lazim malzum, artinya konsekuensi. Orang kalau cinta dunia mesti takut mati. Konsekuensi itu. Orang kok cinta dunia mesti takut mati, karena mati itu meninggalkan dunia yang dia cintai. Lah karena dunia itulah yang membuat umat Islam itu terpecah-pecah. Mana yang menguntungkan duniawinya? Dia mau di situ. Siapa yang merugikan, dia jauh-jauh pecah. Itulah kelemahan umat Islam. Dan itu justru dengan terpecah-pecah umat Islam tidak bersatu, Imam Mahdi sebentar lagi muncul. Itu bukti itu. Nah, kemudian mengenai masalah kelak pohon, batu akan mengatakan, itu hadis riwayat Muslim dan hadis itu sahih. Nanti ketika Imam Mahdi muncul, kemudian terjadi penaklukan Konstantinopel, penaklukan di Roma, hampir seluruh dunia itu orang-orang yang bernasib baik itu membaiat Imam Mahdi. Lalu ibu kota umat Islam yang tadinya itu sebelumnya di Madinah pindah ke Syam. Jadi ibu kota umat Islam nanti Syam. Panggung peperangan itu di sana nanti Syam. Nah, ketika Imam Mahdi mengalihkan ibu kota umat Islam di Syam dan konsentrasi pasukan kaum muslimin di Syam untuk melawan Dajjal, Nabi Isa turun. Nah, Dajjal itu muncul langsung diikuti oleh pengikut pertamanya Yahudi dari Asfahan. Jumlahnya 70.000 Yahudi kaum elit di Asfahan. Asfahan itu mana? Iran sekarang. Salah satu kota yang ada di Iran sekarang. Dan memang saya sudah mengecek, di sana ada komunitas Yahudi Ortodok. Dan tahun berapa angkanya sudah mencapai angka 70.000 itu. Nah, itu pengikut Dajjal pertama. Kemudian baru Dajjal itu bergerak, semua orang Yahudi ikut Dajjal. Nah, ketika Dajjal ini membawa kaum Yahudi ini mendekati Syam, ingin mengalahkan Imam Mahdi dan pasukannya, itu bertepatan ketika sholat subuh. Pas mau takbir sholat subuh, Nabi Isa turun. Maka nggak jadi takbir. Ya. Maka Nabi Isa ketika mendekati Imam Mahdi, kemudian Imam Mahdi mempersilakan Nabi Isa untuk jadi imam karena Nabi. Namun Nabi Isa tidak mau. Nabi Isa nggak mau. Karena Nabi Isa mengatakan iqomah tadi, iqomah tadi dibaca untuk kamu bukan untuk saya. Maka Nabi Isa jadi makmum. Imam Mahdi yang jadi imam untuk menghormati umatnya Rasulullah SAW. Nah, habis salam, assalamualaikum, maka Nabi Isa langsung tunjuk pintu masjid, buka. Pas dibuka,
Dajjal sudah di pintu dan di belakangnya orang Yahudi. Ketika tatapannya Dajjal ketemu dengan tatapan Nabi Isa, Dajjal itu langsung meleleh kayak garam. Maka dia lari, dikejar oleh Nabi Isa dengan membawa khirbah. Khirbah itu tongkat pendek, tombak pendek. Segini aja khirbah itu. Dikejar sampai di satu tempat namanya Lut. Di situ ada pintu gerbangnya namanya Babul Lut. Saya pernah ketemu dengan orang, saya tanya, "Kamu pernah ke kampung Lut itu, orang Palestina?" Dia bilang, "Saya tahu, ada pintu gerbang di sana." Nggak ada. Suatu saat akan ada gerbangnya. Disitulah kematiannya Dajjal. Nah, tugasnya Nabi Isa turun itu hanya untuk bunuh Dajjal. Hanya untuk itu saja. Nah, yang ikut Dajjal yaitu Yahudi, itu yang perang itu dengan pasukannya Imam Mahdi. Disitulah nanti terjadi pertempuran. Nah, setiap orang Yahudi itu sembunyi di balik pohon, di balik batu, maka pohon atau batu akan mengatakan, "Ya Muslim, hadal Yahud khalfi faktulhu." Wahai orang Islam, ini ada Yahudi di balik saya, bunuhlah. Nah, begitu. Jadi pohon bisa ngomong, batu bisa ngomong. Itu bukan pas Imam Mahdi muncul, nanti setelah Nabi Isa. Gitu, bukan sekarang. Tunggu Imam Mahdi. Kalau sekarang diam aja itu pohon batu. Itu nanti pertempuran terakhir itu. Nah, setelah kejadian itu karena Dajjal sudah wafat, sudah mati, sudah selesai semua, orang Yahudi sudah dibantai semua pohon batu akan berbicara kecuali pohon Gorkot. Ada murid saya tanya ketika saya ngajar bab ini. Loh, kalau begitu masih ada sisanya orang Yahudi. Semua mereka akan sembunyi di pohon Gorkot. Gimana kita bisa membunuhnya? Oh, gampang, tinggal cari pohon Gorkot. Karena cuma pohon itu saja yang nggak ngomong, cari di situ aja. Malah lebih mudah, sudah dikasih tahu titik koordinat aman. Oleh Nabi sudah dikasih tahu titik koordinat mereka merasa aman. Dia akan pergi ke tempat mereka yang merasa aman. Itu pohon Gorkot. Bantai di pohon Gorkot. Karena cuma pohon itu yang nggak ngomong. Mudah. Justru itu rahasia. Rahasia sudah terbuka di mana mereka akan sembunyi. Itu taktik hadis itu. Mereka punya proyek penanaman pohon Gorkot tahun 86 itu besar-besaran. Itu dia sedang menggali kuburannya sendiri orang Israel. Nah, gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kaum muslimin bertempur ketika itu? Kalau hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, nanti ketika Imam Mahdi menaklukkan Konstantinopel, maka ketika menang, ketika itu kaum muslimin menggantung pedang-pedang mereka di pohon zaitun. Berarti pertempuran akhir zaman kembali ke cara kolosal, yaitu dengan pedang. Bahkan dalam riwayat lain, ada dalam satu riwayat di kitab yang lain, pasukan Imam Mahdi itu karena ujiannya ketika itu lapar, mereka menggigit tali-tali busur mereka. Berarti pasukan Imam Mahdi memanah, pemanah semua. Pasukan Imam Mahdi itu hanya ada dua, bawa pedang sama bawa busur anak panah. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada lagi tembak-tembak, hilang, sudah eranya sudah beda. Nah, siap-siap aja untuk melatih diri kita untuk untuk persiapan untuk, bahkan dalam sebuah riwayat, siapa yang berada di negeri Mekah dan dia menyiapkan pedang untuk membela Imam Mahdi, selama pedang itu bergantung, maka menjadi pahala untuk dia setiap detiknya. Tapi khusus Mekah, karena Imam Mahdi itu dibayat di Mekah. Nah, di luar Mekah kayak kita udah latihan gitu, niat untuk menunggu Imam Mahdi, niat untuk membelanya. Walaupun kita nggak ketemu zamannya, tapi kita sudah dapat pahala niat membelanya, membaiatnya. Kapan? Nggak tahu, tunggu saja. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sebenarnya pertanyaan terlalu banyak, 6. Kalau sekali pertemuan, live masail berikutnya, rohah kita, rohah tanya jawab ya, rohah masail, mungkin akan enteng kalau 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan. Kalau 6 terlalu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah.